Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Solihah dari SMA Negeri 1 Taraju. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dalam rangka HUT PGRI Kecamatan Taraju yang ke-78. Selamat menyaksikan. Biar salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Apa kabar semuanya? Ya, senang sekali pada siang hari ini Ibu bisa kembali bersama kalian dalam mata pelajaran meskipun jam terakhir tapi kita tetap semangat. Ya, dan untuk lebih dipanjang lagi dalam proses pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM. Silakan. baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan kelancaran. Doa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Dicukupkan. Amin. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu nih, siapa tahu ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini, barangkali ada yang sakit atau ada yang izin. Ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, mereka sakit ya? Ya. Oke, Ibu mendapat informasi tadi dari wali kelasnya, memang Alika sedang dalam keadaan tidak sehat. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Alika segera
mendonorkan darah. Perhatikan ya, bahwa gambar di depan ini ada orang yang sedang mentransfusikan darahnya, akan memberikan darahnya kepada orang. Dan ini sedang diambil darahnya oleh dokter. Nah, ini menggambarkan pada gambar ini terdapat proses yang akan melakukan transfusi diambil dari orang yang mau mendonorkan darah. Ya. Oke, yang selanjutnya ini mengingatkan kembali nih materinya bahwa sistem golongan darah itu dibedakan menjadi dua. Ada dengan dan yang kedua dengan nah, kalau APO, sistem golongan darah yang ditemukan oleh siapa? Pada sistem APO ini golongan darah ditentukan oleh albumin. Yang kedua yaitu sistem golongan darah resus ini ditemukan oleh berdasarkan sistem ini ada dua jenis resus yaitu resus positif dan resus negatif. Ibu ini akan membuat kesepakatan pembelajaran ya agar pembelajaran kita lebih lagi dan lebih efektif lagi. Di dalam proses pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian melakukan praktikum dengan bersungguh-sungguh, bekerja sama dalam kelompok dengan penuh tanggung jawab. Siapapun boleh mengajukan pendapat dan memanfaatkan fasilitas praktikum dengan sebaik mungkin. Di sini Ibu telah memiliki LKPD ya. Dan LKPD ini silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan tugas di kelompok masing-masing. Di sini Ibu sudah bagikan ya per kelompok itu apa saja yang akan dibahas. Yang secara langsung ya. Silakan boleh nanti perwakilan 2 orang. Dan nanti kalau yang praktikum secara langsung dimasukkannya ke LKPD ini. Ya, coba perhatikan agar lebih jelas lagi. Pada gambar yang ini, silakan ini sudah ada tahapan-tahapan pelaksanaan praktikum ini. Ya, tahapan-tahapannya, bahan-bahannya sudah disediakan. Dan nanti silakan tulis nomor dan nama orang yang dilakukan cek golongan darah. Ya, golongan darahnya apa dan bisa ditransfusikan ke golongan darah yang mana, begitu ya. Itu yang pertama. Dan yang LKPD kedua, di sini sudah ada tahapan-tahapan, jangan lupa dituliskan nomornya ya. Sudah ada tahapan-tahapan untuk melaksanakan virtualnya. Dan di bagian terakhir ada ada yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan dicoba-coba, jangan takut ya. Dan nanti silakan hasilnya dituliskan di dalam LKPD ini. Perhatikan dulu ke depan ya. Ya, coba gambar apa di depan? Telah terjadi kecelakaan ya. Dan coba perhatikan apa yang harus Anda lakukan untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Kalau ada orang yang kecelakaan, apa nih yang harus kita lakukan? Menghubungi, amankan tempat kejadian, Ya, silakan. amankan tempat kejadian, terus bawa ke tempat rujukan. Dan apabila korban tersebut membutuhkan donor darah, dia harus dicek dulu dan itu dicocokkan kepada orang yang itu pendonornya sama. Resipien dan pendonornya harus cocok. Ya. Nah, coba yang lain siapa lagi yang mengemukakan pendapatnya? Kalau ada kejadian seperti ini, apakah harus dilarikan kemana atau harus dibiarkan saja? Karena kebanyakan sekarang biasanya dipoto dulu, di video dulu, belum dulu ditolong gitu ya. Ya. Coba siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan yang ini. Bagaimana? Menurut saya, jika terjadi kecelakaan lalu lintas seperti itu, kita harus mengamankan dulu korban dan tempat kecelakaan. Ya. Kita harus Terus? memeriksa korban dengan pertolongan pertama, dan jika ada masalah, kita harus segera menghubungi pihak rumah sakit supaya mendapatkan fasilitas yang intensif. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, di sini Ibu akan mempraktekkan, contohkan ya, bagaimana tata cara untuk melakukan tes golongan darah. Silakan tes di sini, ya, ya, begitu. Selanjutnya diteskan pada tempat ini, diberikan serumnya yang sesuai ya. Dan yang terakhir kita akan lihat bagaimana reaksi golongan darah apa yang bisa muncul.
Ya. Ya, silakan siapa yang tahu jenis golongan darah yang ada di depan? Ya, Bapak tadi sudah ya. Silakan Ilham. Baik, untuk golongan tersebut adalah AB plus Bu. AB plus, betul AB plus? Betul. Alasannya kenapa? Karena pertama A pakai anti A menggumpal dan B pakai anti B menggumpal Bu. Terus Dan untuk RH-nya, untuk resusnya tadi kan dia ada anti resus, untuk Ya. menggumpal jadi resusnya positif Bu. Jadi kesimpulannya golongan darah itu adalah AB plus. Tepuk tangan untuk keluarga. Bagaimana sudah paham semuanya ya? Ya. Ya, silakan langkah-langkah yang sudah ada. Sekarang silakan giliran kalian untuk mengerjakan LKPD-nya, baik yang praktikum secara langsung ataupun yang virtual atau lainnya. Ya, silakan coba. Ya, pertama harus. Oke, silakan. Tekan ya. Mana ini? Ya, silakan mulai diaduk boleh. Bagaimana yang tutup ini? Coba silakan pakai di coba sekarang ke pendonornya. Tadi kan pendonor asal. Coba bisa di skip. Berarti golongan darah ini yang mengubah berarti golongan darah B. Kalau ini berarti enggak, berarti mengubahnya adalah berarti B resus positif atau negatif? Golongan darah B resusnya negatif. Nah, nanti B negatif. Bisa ditransfusikan kemana? B negatif O. Negatif O. Cek lagi, kalau masih salah. Nanti tapi yang B negatif itu bisa ditransfusikan ke B plus, B min, AB plus, dan AB. Silakan nanti tuliskan di sini ya. Ya. Nah, ininya pendonornya kan ini berarti pendonor ya. Yang B ini bedanya yang B yang pendonor. Nanti tulis
kasih. Yang pertama adalah tentang golongan darah AB min. Hanya bisa mendonorkan darahnya pada resipien atau penerima donor yang memiliki golongan darah AB plus dan AB min. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa AB min ini di sini, sini. Oh, ini AB min ini hanya bisa mendonorkan pada golongan darah yang AB min dan AB plus. Ya, di sini sudah saya ringkas ya, tidak seperti ini. Lanjut yang nomor 2. Sedangkan yang kedua, golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darahnya, AB plus hanya bisa mendonorkan darahnya kepada golongan darah AB plus. Ya, bisa dilihat juga AB plus ini, AB plus. Di sini jenisnya hanya satu, AB plus. Ya, yang ketiga. Untuk golongan darah yang ketiga yaitu golongan darah A plus hanya bisa mendonorkan darahnya pada resipien yang memiliki golongan darah A plus dan AB ini. Ya, AB plus. Ya, kita lihat juga di sini A plus. Hanya bisa mendonorkan pada A plus dan AB plus. Jadi di sini terbukti ya bahwa hasil observasi kami ini sesuai dengan apa fakta yang sebenarnya. Oke, jadi dapat kami simpulkan dari hasil observasi kami ini adalah tidak setiap golongan darah cocok didonorkan pada semua golongan darah karena akan menyebabkan penggumpalan. Oleh karena itu, resipien atau badan resipien ini tidak akan menerima dan akan menyebabkan banyak sekali hal-hal yang sangat fatal, semacam gagal ginjal. Seram sekali bukan teman-teman? Ya, sangat seram. Jadi dengan kita mempelajari tentang golongan darah, kita akan tahu bahwa apa yang cocok untuk golongan darah anu dan apa yang tidak cocok untuk golongan darah anu. Jadi pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui. Dan juga ada yang terakhir, golongan darah sebagai donor universal adalah OPIN. Tahu? Ya, kita buktikan di sini. OPIN ini semuanya checklist. Mau O plus sampai AB plus ini semuanya checklist. Jadi OPIN ini bisa didonorkan pada semua golongan darah. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan. Ya, nah, bila kalau masih ada yang
tambah O sama dengan O. Oke? Nah, maka kemungkinan dari darah dari golongan darah dari ayah Bima itu adalah O. Uji kedua, golongan darah anak atau dari Santi sendiri adalah A plus. Dan golongan darah dari si ibu sama O min. Maka kemungkinan golongan darah dari ayah Santi adalah A. Nah, maka dari itu mari kita lihat pada tabel yang telah kami sajikan. Nah, si ibu O, si anak A, otomatis si ayah adalah A. Oke? O, dan si anak A. Oke? O, A, otomatis A. Ya. O ditambah A adalah A. Dan yang tidak mungkin dari ini adalah B dan AB. Oke? Mungkin itulah dari hasil uji coba yang telah kami paparkan. Uji coba hasil secara langsung cek golongan darah dengan virtual lab ya untuk menyesuaikan golongan darahnya. Mungkin barangkali dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Silakan, ada pertanyaan. Tidak. Oke, baiklah. Kalau memang sudah tidak ada, kita tutup saja.